kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Kalau menemukan tipe macam ini, macam faktorisasi dulu. Ini 2, 6, 2, 3 ya. Maka log 12 sama dengan log 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kalau ditambah kan jadi, kalau dikali jadi ditambah. Log 2 pangkat 2 tambah log 3. Pangkat ke depan. 2 kali log 2 tambah log 3. Log 2-nya M, log 3-nya N. 2M tambah N. Berikutnya. Perhatikan angka yang sama. Ini 53 dengan 25, berarti angka yang samanya adalah 5. 5, ya betul, 5. Kemudian 9 log 16 itu kan log 16 per log 9. Kok 19 ya. Kemudian kalikan dengan 1 per log 5 atas bawah. Berarti 5 log 16 per 5 log 9. 16 itu 2 pangkat 4. 9 itu 3 pangkat 2. Pangkat ke depan kan. Empat bagi 2 itu adalah 2. 5 log 2. Kalau 2 log 5A, maka 5 log 2 itu adalah 1 per A. 5 log 3 itu adalah B, maka hasilnya 2 per AB. 2 per ABA ya. Next. Jajar genjang terluas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya QR, tingginya ST. QR itu 4. Maka ST-nya adalah 5. Koordinat S itu berarti X-nya sama dengan T, Y-nya 0 tambah 5, 5. 2A tambah B, A-nya 3, B-nya 5, 11. Next. Ini masih kasus yang sama, tadi kan ST-nya 5 ya. Kemudian koordinat P. Nah, ini TR itu kan 1. Berarti ini juga 1. Tingginya sama-sama 5. 0 kurang 1 berarti P itu sebelum 0 adalah min 1. X-nya min 1. Tingginya 5 sama dengan S. Koordinat Y-nya sama dengan S. P tambah Q berarti min 1 tambah 5. 4 ya. B. Next. Panjang PQ. Nah, tadi udah dapat P-nya itu tadi min 1,5 katanya. Namanya panjang jarak antara dua titik. XP kurang XQ dikuadratin tambah YP kurang YQ dikuadratin. Berarti min 1 kurang 0, min 1 kuadrat. 5 kurang 0, 5 kuadrat. 25, 26. Berarti D. Next. X1, X2, X3, X4, X5. Rata-ratanya 12, mediannya berarti si X3, dia 12. Modusnya 15 artinya ada dua data yang muncul di mana 15 kan lebih tinggi dari 12, maka X4 pasti 15, X5 pasti 15. Kemudian jangkauan itu X5 kurang X1, katanya 7.
Berarti 15 kurang X1 sama dengan 7. X1 sama dengan 15 kurang 7. Maka X1 adalah 8. Kalau rata-ratanya sama dengan 12, datanya ada 5, maka seluruhnya adalah 60 dong jumlahnya. Ini harus jadi 60 kalau di jumlah. Maka X2 sama dengan 60 kurang 30, 40, 50. Maka X2-nya adalah 10. Datanya berarti 8, 10, 12, 15, 15. Ini Q2, Q3 berarti di sini ya. Q3 berarti 15. Q1 berarti di sini 8 tambah 10 bagi 2, 9. Yang namanya simpangan kuartil itu setengah kali Q3 kurang Q1. Q3-nya 15, Q1-nya 9. Setengah kali 6, 3. Berarti D. Next. Kita jabarkan 3 log 2 per 3 log 6 itu 3 kali 2. 3 log 2 per, kalau kali jadi tambah. 3 log 2. Oke. Dibuat dulu, kita butuh 3 log 2. Enggak, langsung aja lah. Ini berarti log 2 per log 3 kan? 3 log 3, 1. Log 2 per log 3. Log 2-nya K, log 3-nya L. Atas bawah kali L biar nggak ada pecahan. Nah, berarti jawabannya adalah A. Next. Determinannya sama katanya. Jadi misalnya A, B, C, D, maka determinan A itu AD min BC gitu kan. Determinan M sama dengan determinan N. Determinan M K plus 5 kali 3K min 5K sama dengan determinan N itu 36 tambah 7K. 3K kuadrat tambah 15K min 5K sama dengan 36 tambah 7K. 3K kuadrat berarti ini 10 kurang 7, 3. 3K min 36. Semua dibagi 3. K kuadrat tambah K min 12. Faktorkan 4, 3 plus min. K sama dengan min 4, K sama dengan 3. Jadi kita tidak bisa menentukan ABC gara-gara option ini yang si K-nya 1 min 4, yang satu lagi 3. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan Q. Berarti D ya jawabannya. Next. Transpose. Misalnya A sama dengan A, B, C, D. Maka A transpose itu A, B, C, D. Dibalik ya. Y transpose. X transpose kali Y sama dengan 1, 6, 2, 12. X transpose berarti ini P10Q. Kali Y. Y-nya 1, 2, 2, 4. Sama dengan 1, 6, 2, 12. Berarti baris kali kolom. P baris kali kolom 2P baris kali kolom 1 tambah 2Q. Baris kali kolom 2 tambah 4Q. 1, 6, 2, 12. Berarti P-nya 1. 1 tambah 2Q sama dengan 6. 2Q sama dengan 5. Maka Q adalah 5 per 2 atau 2,5. Yang ditanya P tambah Q sama dengan 1 tambah 2,5.
3,5. Nah, nggak ada, ya udah seadanya, harusnya 3,5 ya. Next. P tambah Q sama dengan R kuadrat. Oh, aku akan jelasin masalah perkalian antara dua matriks ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Baris kali kolom AE tambah BG. Baris kali kolom AF tambah BH. Baris kali kolom CE tambah DG. Baris kali kolom CF tambah DH. CF tambah DH. Itu perkaliannya. Berarti P tambah Q aku langsung, berarti di sini A tambah B, A min C, 2C tambah D. R kuadrat, R kali R, 1, 0, 1 min 1, 1, 0, 1 min 1. Baris kali kolom 1, baris kali kolom 0, baris kali kolom 0, baris kali kolom 1. Identitas matriks identitas. Artinya A-nya 1. A tambah B-nya 0 berarti B-nya min 1 dong. A min C sama dengan sebentar. Oh ya benar. A min C sama dengan 0 berarti C-nya 1. 2C tambah D sama dengan 1, 2 tambah D sama dengan 1, maka D-nya adalah min 1. B tambah 2D, B-nya min 1. 2 kali min 1 min 2, min 3. E ya jawabannya. Next. Median A sama dengan median B. 3, 6, 8, 19. Median di sini. Maka median adalah 6 tambah 8 bagi 2, yaitu 7. Biar median B-nya 7, berarti ini 3, 6, 7. 8, 19. Itu kan mediannya 7 juga ya. Berarti inilah si X. X-nya adalah 7. Next. Empat bilangan. X1, X2, X3, X4. Median, rata-rata, jangkauan, modus tunggal, berarti ada yang sama. Mediannya di sini. Dan dia nilainya 6. Artinya X2 tambah X3 sama dengan bagi 2 ya, karena median 6. Maka X2 tambah X3 sama dengan 12. Jangkauan juga 6, berarti X4 kurang X1 itu jangkauan. Kemudian kalau dijumlah, kan ini rata-ratanya dia 6. 6 kali 4, 24. Maka kalau dijumlah harus jadi 24. Karena X2 tambah X3 itu adalah 12, maka X1 tambah X4 juga 12. Oke. Berarti ini bisa nih dieliminasi. Ditambah maka X1-nya habis. 2X4 sama dengan 18, maka X4-nya adalah 9. X4-nya 9. Kemudian karena modus tunggal, X1-nya bisa dicari dulu ya. X1-nya berarti kalau dijumlah 12, 3 ya. Berarti ini 3, X2, X3, X4-nya 9. Karena ada modus tunggal, berarti ini harus 6 dong. Karena modusnya jadi terdefinisi 6. Kalau dijumlah 12, maka dia pasti 6. Kemudian data kedua, X2 kali X4, X2-nya kan 6. 6 kali 9, 54. Maka jawabannya adalah C. Next. Nah,
Gx sama dengan X plus 2 per 2X plus 1. Kalau kamu mau nyari G min 1, hanya 1 kan? 1 berarti langsung aja cari X-nya. X tambah 2, karena inverse yang ditanya ya. 2X tambah 1, si satunya jadi Y. Inverse X jadi Y jadi X gitu kan. Maka ini jadi nilai Y. X tambah 2 sama dengan 2X tambah 1. X sama dengan 1. Jadi kalau G A sama dengan min 1, A sama dengan 1 ya. A sama dengan 1, maka G min 1 A sama dengan 1. Sekarang untuk 3, G min 1 3, maka X tambah 2, 2X tambah 1 sama dengan 3. X tambah 2, 6X tambah 3, berarti ini 5X, ini min 1, X-nya min 1 per 5. Maka untuk A sama dengan 3, G min 1 3 adalah min 1 per 5. Di sini dibandingkan dengan 0. Yang satu, yang satu lagi min 1 per 5. Maka jawabannya adalah D. Next. FOG 1 sama dengan FG1. G1 itu berarti 2 kali 1 tambah 1. F3 itu, ini kita ubah dulu. F akar X sama dengan X min 2. Nah si X min 2 itu bisa diubah jadi gini kan. Nah maka Fx sama dengan X kuadrat min 2. F3 berarti 3 kuadrat min 2. 9 min 2 adalah 7. Maka P lebih kecil dari Q. 15. Ini juga sama. G akar X sama dengan 11 tambah X. Ini sama dengan 11 tambah akar X kuadrat. Maka Gx sama dengan 11 tambah X kuadrat. Fx sama dengan X min 1. Maka GOF X sama dengan G dalam kurung Fx. G dalam kurung Fx-nya X min 1. Maka ini 11 tambah X min 1 kuadrat. 11 tambah X kuadrat min 2X tambah 1. X kuadrat min 2X tambah 12. Dodol. Next. Di sini aku mau coba satu-satu. Nomor 1. D irisan E. D irisan E itu berarti yang ini. Apakah dia himpunan bagian dari F? Enggak. Ini area ininya kan di luar F. Berarti salah ya. Kemudian D irisan F itu adalah area ini. Apakah dia himpunan bagian E? Karena E-nya yang ini, maka iya jawabannya. Kemudian yang nomor 3 ya. Komplement F dulu dicari. Komplement F itu berarti area dan di luar juga ya. Area ini dan di luar. Pokoknya selain F lah pokoknya itu. Apakah dia himpunan bagian E? Ya enggak, jelas enggak. Kemudian E gabungan F. E gabungan F. E gabungan F. Apakah dia sama dengan D? Ya enggak. Berarti yang benar cuma 1. Next. X sama dengan 6. X genap? Ya. Y habis dibagi 5? Tidak.
Udah dapat semuanya ya. X-nya 6, Y-nya 8, Z-nya 39. Z habis dibagi 3. Benar. Z lebih kecil dari X tambah Y. 14. Salah. Y tambah Z 47. Bilangan prima. Benar. X kali Y itu 48. Bilangan ganjil, bukan. Berarti 13 ya. Next. Ini kita andaikan dulu mutlak dari 2X min 1 itu adalah A. Berada di atas garis Y sama dengan 1. Y per A lebih besar karena di atas. Y sama dengan 1. Ingat, pertidaksamaan nggak boleh kali silang. Plus pindah ruas jadi min. Maka karena di atas A-nya negatif, kita balik. Tandanya juga dibalik. A min 9 sama dengan 0. A sama dengan 9. A sama dengan 0. Tidak hitam. 0 sama 9. Tes untuk A sama dengan 1. Kita bandingkan ke sini. Kalau A sama dengan 1 berarti 1 kurang 9 per 1 itu negatif. Maka di sini negatif. Positif, positif. Yang diminta yang negatif, maka ini. Maka A antara 9 dan 0. Masukkan lagi 2X min 1. Ya, namanya mutlak pasti lebih besar dari 0. Kita hapus ini. Artinya, nah, kalau mutlak kurang dari 9, maka ini areanya, ini min 9, ini 9. Kalau kurang dari 9, area ini. Jadi yang pertama, 2X min 1 kurang dari min 9. Min pindah ruas jadi plus. Maka X min 4. Kemudian 2X min 1 lebih besar dari 9. 2X plus jadi min jadi plus. X kurang dari 4 atau X lebih besar dari 5. Ya. Next. Luas kerucut. R kerucut berarti 7. Rusuknya 24. Maka ini tinggi kerucutnya 24. Ini S, ini R, ini tinggi. Maka S-nya adalah 7 kuadrat tambah 24 kuadrat Pitagoras. 25. Yang namanya luas permukaan kerucut, alas tambah bidang tegaknya, VRS. V 22 per 7, R-nya 7, 7 tambah S-nya, ini pakai tingginya, iya. Ini S di sini beda ya. S untuk rusuk. Bukan. S untuk ini nih. Ini 25. Kita kalau S di sini itu sisi ini, sisi kubus 24. Maka S-nya di sini 25. 22 kali 32. Benar. Berarti 11 kali 64. 6 tambah 4, 10. Maka ini jadi 7. 704. Next. Di sini. Input P sama dengan 5. Maka Y, P tambah 5, 10. Y ganjil tidak. Maka X-nya adalah 2P tambah 3Y bagi M. 40 bagi M. Dapatlah X katanya. X-nya 20. Sama dengan 20. Maka M adalah 2. Berarti dari sini X-nya udah dapat 20 ya. Dari sini kita dapat informasi tentang M sama dengan 2. Ya udah. Kita hapus lagi nih. Kemudian kalau P sama dengan 2, Y-nya 2 tambah 5, 7.
Y ganjil, ya, maka W sama dengan P kali Y, 14, tambah K. Menghasilkan X-nya 7. Nah, di sini masalahnya. Ini nggak ada hubungannya antara X dan Z. Dia tidak memberikan informasi bahwa Z hubungannya dengan X apa. Apakah Z jadi X gitu kan. Kalau yang atas sih udah jelas. Nah, ini makanya aku akan skip yang ini. Next. Wow, gampang banget. Volume tabung itu kan luas alas kali tinggi. Luas alas ya volume per tinggi dong. 32, 34 per 21. Ini mungkin titik ya, bukan koma. 32, 34 bagi 21. 1, 21, 1, 1, 3. Berarti ini 5 itu 105 ya. 105. 8, 4. Berarti ini 4. 154. Jawabannya D. Next. Aku memilih untuk menggambarnya biar jelas. Min 5,1. 1, 2, 3, 4, 5. Min 5,1 berarti sini. Min 4,4. Ini min 4,4, 1, 2, 3, 4. Kemudian 8,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,0. Jadi ada dua kemungkinan. Lihat kemiringannya di sini. 1 ini 3. Berarti ini 1, ini 3. Di sini satu kemungkinan lagi. Atau enggak. Ini kan 1, ini 3. Atau enggak ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang ini apa yang ini. Kalau ini 9,3. Yang ini 8, min 3. 8. Ini kan 8. Berarti ini 7 ya. Ini 7 nih. 7, min 3 ada. D berarti. Berarti yang dia maksud adalah persegi panjang yang ini. Next. Misalnya kita ambil C-nya 2 ya. Kan antara 1 dengan 3 kita mau periksa diskriminannya. Min X kuadrat yang bawah ya. Min 3 kali 2 min 6. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya 9 min 4 kali 1 kali 6, 24. Negatif, betul. D negatif, A negatif terbuka ke bawah, berarti ini definite negatif. Definite negatif tuh X berapapun dia bakalan menghasilkan negatif. Per negatif sama dengan negatif. Berarti 3 min X, X plus 2 itu positif dong. Ini lihat bermasalah, kita balikin. Lebih besar jadi lebih kecil karena kita ngebalik. X min 3 sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Garis bilangan min 2 dan 3. Kita masukkan ke yang inilah. Misalnya untuk X sama dengan 0. Boleh tes manapun asal jangan min 2 dan 3. 0 min 3, 0 plus 2. Negatif. Berarti ini negatif, positif, positif. Yang dicari yang negatif. Berarti jawabannya adalah E. Next. Garis tinggi yang melewati B. Jadi gini. Aku inilah. Aku panjangin. Ya Allah. Bentar.
Nah, melewati B, berarti ini A dan C. Nah, garis tingginya yang ini. Artinya si garis tinggi ini tegak lurus terhadap AC. Kalau udah tegak lurus, urusannya adalah gradiennya ya. MAC YA min YC XA min XC. YA 2 min YC min 4. XA min 2 XC min 4. Sebentar. Salah ini. Iya, min 1 harusnya ya. Sebentar. XA-nya min 1, XC-nya 5. 6 per min 6, min 1. Karena dia tegak lurus, maka si M-nya itu sama dengan min 1 per MAC. Min 1 per min 1, berarti 1. M-nya 1 melewati titik B. Ini si B. Y min Y1 diketahui gradien dan 1 titik sama dengan M X min X1. Y min 5, 1 nggak usah ditulis, berarti Y sama dengan X min 5 pindah rows jadi plus. Berarti dia maunya X min Y plus jadi min. Berarti yang B ya. Next. Tadi si garisnya kan X min Y sama dengan min 3, ingat. Titik potong dengan garis AC. Ya udah, kita cari garis si AC-nya. Y min YA per YC min YA sama dengan X min XA per XC min XA. Y min YA 2, YC min 4, min 2, X min 1, XC 5 min 1. Berarti Y min 2 per min 6, X plus 1 per 6. Ya udah, ini jadi 1 ya. Y min 2 kali silang min X min 1. Y tambah X sama dengan min 1. Eliminasi dengan ini karena titik potong. X min Y sama dengan min 3 ditambah Y-nya habis. 2X sama dengan min 4. X-nya sama dengan min 2. Kok nggak ada ya? Sebentar, takutnya aku bikin salah. Y min 2. YX ini, di sini nih harusnya plus 1 ya. Kan min 2 pindah ruas plus 2. Plus 2 tambah min 1 plus 1. Berarti di sini min 2, maka X-nya adalah min 1. Kalau X min 1, X tambah Y sama dengan 1 dari sini. Kalau X-nya min 1, berarti min 1 tambah Y sama dengan 1. Y-nya min 1 pindah ruas jadi plus 2. X, Y. Berarti jawabannya adalah A. Next. Udah habis. Demikian.